Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memulihkan kita dengan syariat Islam, sehingga tidak ada sesuatu kebaikan pun kecuali pasti sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita, serta tidak ada suatu keburukan di dunia atau akhirat kecuali pasti sudah Nabi wanti-wanti jangan sampai kita dekati. Sehingga dalam hal ini orang yang paling selamat, paling bahagia adalah orang yang dia mengenal syariat Nabi, mendalaminya serta mengamalkan dengan sekuat tenaga. Dari sinilah Allah Ta'ala berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya kerjakanlah perintah Allah, jauhilah larangannya dengan sebenar-benarnya. Jelas gak mungkin seseorang bisa menjauhi apa yang dilarang. Gak mungkin seseorang bisa mengerjakan apa yang diwajibkan kecuali tahu dulu. Nah, tahu inilah namanya menuntut ilmu. Karena itulah pertama kali yang wajib, bahkan paling wajibnya dari yang wajib itu adalah mencari ilmu agama. Bahkan lebih wajib daripada sholat, lebih wajib daripada puasa Ramadan, bahkan lebih wajib daripada keimanan. Apa itu? Belajar ilmu agama. Kenapa? Gak bisa Anda beriman kalau gak kenal Allah. Gak bisa Anda beriman kalau gak ngerti apa itu kitab Allah. Gak bisa Anda dibilang beriman kalau gak tahu siapa malaikat Allah. Iman itu ibarat pohon ya, akarnya itu ilmu. Ya, kalau akarnya nggak ada, kayak apa bisa ngaku beriman? Iman nggak butuh pengakuan, yang butuh rasa. Rasa itu setelah Anda tahu. Seperti contoh, iman kan isinya yakin ya, percaya. Saya percaya gula itu manis. Pernah nyicipi? Nggak pernah, berarti bohong. Cicipi dulu. Artinya tahu dulu. Kalau itu sudah tahu, baru Anda boleh mengatakan saya beriman. Karena nggak mungkin orang beriman tanpa tahu. Nah, iman yang 6 itu ya, itu harus tahu dulu. Sama dengan masalah sholat. Orang sholat tapi nggak ngerti aturan sholat, nggak mungkin. Maka itu dianggap nggak sholat. Orang puasa Ramadan nggak ngerti tata cara puasa Ramadan, maka tertolak. Karena itulah mengapa belajar agama itu menduduki kewajiban nomor 1 sebelum kewajiban-kewajiban yang lain. Sehingga dalam hal ini Nabi SAW sering kita sampaikan sabda beliau ini, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut, mempelajari ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Mau itu rakyatnya, pejabatnya, polisinya, ya,
penganggurannya. Yang penting dia ngaku muslim, wajib dia belajar. Sebanyak apa Ustaz? Sekadar dia bisa melaksanakan ibadah. Gak wajib orang belajar haji kalau dia belum wajib haji. Gak wajib orang belajar zakat kalau dia gak punya harta yang wajib dizakati. Gak wajib dia belajar puasa sebelum masuk deket-deket Ramadan, baru dia wajib. Sekarang ini gak wajib kita belajar puasa karena belum Ramadan. Tapi yang setiap hari kita kerjakan, wudu, sholat, atau pada orang tua, cara berbakti, cara mendidik anak, cara bagaimana menggauli istri, itu semua tiap hari kita ada. Itu pelajari. Karena kewajiban itu bukan cuma kita dengan Allah. Di kewajiban itu kita kepada orang tua, kita kepada pasangan, kita kepada anak, kita sebagai umat Nabi Muhammad kepada Nabi kayak apa. Itu semua ada kewajibannya. Dan semua wajib kita penuhi. Sehingga disebut seseorang itu soleh kalau dia memenuhi seluruh haknya Allah dan seluruh haknya hamba Allah. Haknya Allah ya, 5 rukun Islam 5 itu. Kemudian tabarukul iman yang 6 akhlak itu syukur itu semua Allah. Kita sebagai hambanya harus tahu sikap kita ini pas kasih ujian kayak apa, sikap kita pas ibadah kayak apa, itu harus tahu. Itu baru hak Allah itu. Hak manusia paling besarnya hak Nabi Muhammad. Kita kewajiban kita kepada Nabi itu apa? Mencintainya melebihi seluruh makhluk. Ini kalau belum bisa, belum dianggap beriman sempurna. Kita masih cinta istri daripada Nabi. Buktinya kita nggak berani ngelarang mereka ketika keluar nggak pakai jilbab, nggak berani ngelarang. Berarti lebih cinta istri daripada cinta Nabi. Kita lebih cinta anak daripada cinta Nabi. Kenapa? Karena kita nggak ngarahkan sesuai aturan Nabi. Nah yang seperti ini belum dianggap beriman sempurna. Kemudian haknya orang tua, haknya pasangan, haknya anak, haknya tetangga, itu semua kalau seseorang bisa memenuhi seluruh haknya Allah dan haknya hamba Allah, maka dia menjadi orang soleh. Dia menjadi orang soleh. Bahkan para nabi-nabi itu, ya, di antara doa-doa mereka ini disebutkan apa? Waj'alni minas sholihin. Sebagian dia doa-doa yang di Al-Qur'an itu. Waj'alni minas sholihin. Jadikanlah kami orang-orang soleh. Ini para nabi-nabi aja pengen soleh. Karena nabi itu titel. Soleh itu amaliyah. Dan dalam hal ini menjadi soleh itu berat. Sehingga harus ada usaha. Pertama usaha apa? Mengenal syariat. Terus kenal syariat, barulah Anda bisa mengamalkan. Karena nggak mungkin orang bisa mengamalkan syariat tanpa dia mengenal dulu. Nah, mengenal ini namanya thalibul ilmi, mencari ilmu. Bahkan itu termasuk tanda orang itu mendapat dijadikan oleh Allah orang baik atau enggak dalam masalah ilmu. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, niscaya Allah akan memberi dia pemahaman akan agama. Artinya, ciri-ciri orang baik di sisi Allah ketika orang itu dimudahkan untuk hadir majelis. Ketika orang itu gampang untuk mendekati ulama, bertanya apapun yang dia nggak ngerti daripada urusan ibadahnya. Baru ini kata Nabi, ini tanda orang baik. Kebalikannya, orang itu menjauh dari majelis. Ya, istilahnya itu alergi, dengar majelis alergi. Yang seperti ini, naudzubillah, Allah tidak ingin dia jadi baik.
walaupun ahli masjid. Kenapa? Bagaimana bisa ibadah kalau dia tidak ngerti ini? Berapa banyak ya sering kita lihat hadir majelis tapi sambil baca Quran, nggak dapat pahala. Hadir majelis sambil berzikir, nggak dapat pahala. Kenapa? Zikir ada waktunya, baca Quran ada waktunya. Tanda dia hadirnya itu bukan lillah, karena nggak enaknya. Banyak yang lebih memilih anggap baca Yasin mungkin di rumahnya daripada majelis. Ini tanda apa? Tanda Allah nggak pengen dia jadi baik. Kalau dia dipinginin Allah jadi baik, pasti dia memilih majelis ini. Dimanapun itu ya, dimanapun. Kenapa? Karena tolok ukur orang itu baik apa tidak, bagaimana sikap dia dengan ini. Kalau dia ngerti tanda Allah pengen dia baik ibadahnya, Allah pengen dia mengerti siapa Allah, siapa Rasulullah, berarti ini orang baik. Tapi kalau dia dijauhkan tanda Allah nggak pengen dia jadi baik, dan dia ketipu dengan ibadahnya, dianggap sudah ibadah padahal nggak ibadah. Dalam suatu hadis pernah Nabi itu melihat seseorang yang sholat, Nabi di Masjid Nabawi. Di situ orang tersebut setelah salam dipanggil Nabi. Nabi mengatakan, "A'id sholata fa innaka lam tusolli." Ulangi sholatmu, sesungguhnya engkau tidak sholat. Ini sholat ini, tapi Nabi bilang engkau nggak sholat. Ulangin dia, ulangin seperti sholat yang awal. Bisalah panggil lagi Nabi, "A'id sholata," ulangi sholatmu, karena engkau nggak sholat. Baru dia sadar, "Ya Rasulullah, alim biha." Ya Rasulullah, ajari aku sholat. Baru Nabi ngajari. Di sini nggak bisa ibadah tanpa ilmu, sia-sia. Disebutkan Imam Ibn Ruslan dalam suratnya, "Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu." Setiap orang yang beramal ibadah tanpa dasar ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Dia menganggap sudah beramal, tapi di sisi Allah amalnya nggak ada. Mending orang yang nggak beramal, tapi dia nyesel banyak dosa karena kurang amal, ada penyesalan. Dan ini sudah beramal, nggak nyesel, dan dia salah. Dia tertipu, dia menganggap dirinya banyak tabungan padahal kosong. Menganggap dirinya banyak tabungan, menganggap dia itu sudah bersih karena banyak amal, padahal kosong di sisi Allah. Nah, ini bahayanya orang kalau menjauhi daripada ilmu agama. Dan di antara syariat adalah menjauhi kemaksiatan. Aturan syariat menjauhi kemaksiatan. Dan sebelum seorang itu menjauhi kemaksiatan, maka dia harus tahu dulu apa macam-macam maksiat itu. Kalau nggak ngerti maksiat, nggak mungkin bisa menjauhi. Orang bisa menghindari lubang ketika dia tahu ada lubang. Kalau dia nggak tahu, kemerosot dia. Nah, cara mengenal lubang-lubang yang harus dia hindari itu mempelajari apa-apa maksiat itu. Ya. Sehingga dalam hal ini masih kita di dalam kajian maksiat lidah. Qala al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi radhiyallahu anhu wa radiya an nabihi wa rahimahullah wa rahimana bihi wa nafa'ana bihi fid darin amin. Wa min ma'asi lisan al-kadhib wa huwa al-kalamu bi khilafil waqi' wal yaminul kadhibah wal fadhul khadaf wa hiya katsiratun. Termasuk daripada maksiat lidah adalah berbohong. Dalam hadis Nabi bersabda, "Innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar." Sesungguhnya kebohongan itu mengarahkan seseorang kepada kefasikan. Orang yang berdosa sekali dua kali, dia orang yang berbohong ya, sekali. Dia akan berbohong lagi, nutupin kebohongannya tadi. Ibarat kata sama dia, "Mana fulan?" Dia bilang, "Oh, nggak tahu." Dan dia tahu. "Tapi di mana?" Kalau saya bilang di rumah,
ngerti kalau saya tahu, oh saya tadi ke sana, padahal enggak, bohong lagi dia. Bohong sekali, pasti dia akan bohong lagi untuk nutupin kebohongan, terus seperti itu. Kalau sudah demikian, maka dia menjadi fasik. Orang yang berbohong itu menjadi fasik atau pendosa besar. Keseringan bohong, alias sepele, itu menjadi pendosa besar. Sehingga disebutkan oleh seorang ulama, la tastaghiran nasaghiratan. Jangan menganggap kecil dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Gunung itu kumpulan kerikil-kerikil. Gunung itu kumpulan kerikil-kerikil, terus jadi gunung. Artinya apa? Jangan anggap dosa kecil. Kapan kecil dosa? Bisa-bisa numpuk itu. Bahkan berbohong kalau sudah urusan agama berat. Berbohong ini nggak cuma lisan. Ada orang bohong di dalam keadaannya. Contoh, dia memakai pakaian orang-orang fakir agar diberi. Yang seperti ini haram, karena dia berbohong dengan pakaiannya. Bahkan dalam Ihya disebutkan, barang siapa yang berpakaian pakaian ulama, terus ada orang yang ngasih dia, nganggap dia seorang ulama, wah ini guru besar nih. Lihat dari kamisnya, sumbannya, dikasih, haram dia terima. Kalau dia bukan seperti yang dianggap pemberi tadi. Karena dia modelnya model ulama. Harus dia nolak, maaf, saya bukan guru, saya bukan. Kalau dia model itu, bahkan meminta, ada sebagian orang itu sudah jadikan pekerjaan ya, dengan cara ya, memanipulatif keadaannya, manipulasi keadaannya. Ini hukumnya masuk kategori bohong. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Kefasikan itu mengarahkan seseorang ke neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktab indallah kadzaban. Dan sungguh seseorang itu dia akan berbohong terus sampai ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Kalau sudah pembohong ini sulit. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, innal kadhib babun min abwabin nifaq. Kebohongan itu salah satu pintu dari pintu-pintu kemunafikan. Dalam Sahih Muslim Nabi bersabda, ayatul munafiq salasa. Ciri-ciri orang munafik 3. Idza haddatsa kadzib. Kalau ngomong dia berbohong. Wa idza tumina khan. Kalau diberi amanah dia khianat. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji dia ingkar. 3 ini kata Nabi, kalau 3-tiganya ada pada seorang, maka dia munafik murni. Kalau salah satu ada, maka dia murni murni munafiknya, ada semunafiknya dia. Ini berbahaya masalah berbohong. Bahkan di dalam seseorang itu ibadah itu harus jujur. Apa jujur ibadah? Murni karena Allah. Tidak ada maksud lain. Kadang-kadang ada orang ibadah itu ada maksud lain. Ya. Berarti dia bohong kepada Allah. Dia nggak jujur pada Allah. Orang kalau nggak jujur pada Allah, ya walaupun tampaknya baik, orang-orang mengeluhkan dia, masya Allah, tapi di sisi Allah nol, di sisi Allah nol. Sehingga disebutkan Abu Hasan bin Salim Asy-Syatiri, Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, kakaknya Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau mengatakan, kam min masyhurin fil ard majhulun fis sama. Berapa banyak orang yang terkenal di bumi, masyhur di bumi, terkenal orang soleh, terkenal sebagai orang soleh, orang ini, tapi di langit nggak ada yang kenal. Malaikat nggak ada yang kenal dia. Kenapa? Amal dia nggak pernah naik. Amal dia nggak pernah naik, sehingga malaikat nggak tahu ini siapa, nggak ada yang kenal. Kenapa kok nggak pernah naik?
Karena semua amal dia untuk orang. Semua amaliyah dia yang penting bagus dipandang orang. Dia nggak peduli pandangan Allah. Dia nggak mungkin naik amalnya. Walaupun puluhan tahun ibadah, nggak bakal naik. Dia berbohong dalam ibadahnya. Dia nggak jujur dalam ibadahnya. Karena di sini yang dibahas adalah ucapan, ya. Karena bahas maksiat lidah, maka bohong di sini lebih identik dengan maksiat lidah. Apa itu bohong? Al-kalam bi khilafil waqi'. Itu berbicara nggak sesuai fakta. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan mengarang sesuatu yang Anda tidak tahu. Sehingga dalam suatu hadis Nabi bersabda, al-kadhib yunqisur rizq. Kebohongan itu ngurangi rezeki. Artinya orang yang bohong, keberkahan rezekinya itu nggak ada. Arti keberkahan nggak ada itu kurang terus. Padahal menurut orang lain sudah meluber. Ukuran dia itu meluber aslinya. Tapi dia merasa kurang terus. Apa? Nggak berkah. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, a'dhamul khotaya 'indallah al-lisanul kadhub. Paling besar dosa di sisi Allah lidah yang senang berbohong. Lidah yang senang berbohong. Dan itulah pernah Nabi bersabda, al-mu'min la yakdzib. Orang yang betul-betul beriman gak mungkin bohong. Kenapa? Apa yang dia takuti? Kalau ada yang dia takuti selain Allah atau ada yang dia harapkan selain Allah, biasanya nggak jujur. Itu ciri-cirinya. Kalau ada yang dia takuti selain Allah, ada yang dia harapkan selain Allah, ada nggak jujurnya itu? Nggak enak, nggak ini, itu. Ada nggak jujur. Tapi kalau dia hanya takut pada Allah, hanya mengharap kepada Allah, dia pasti jujur. Sehingga Al-Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan mengatakan, as-shadiq huwa alladhi la yubali. Orang yang shadiq, yang jujur, benar-benar, dia orang yang enggak ngurus pendapat orang. Huwa alladhi la yubali, enggak ngurus komentar orang. Kenapa? Karena dia enggak takut kecuali Allah. Dan dia enggak mengharap kecuali Allah. Apa perlunya saya menutupi kebenaran? Untungnya apa? Bacakan saya rugi. Kalau Allah tahu saya rugi kebohong, nutupin kebenaran, saya rugi. Karena Allah akan menyiksa saya. Itu hati dia. Itulah as-shadiq wal lidabir. Walau kharaja min kulli qadarin min qulubin nas. Walaupun dia tidak dianggap lagi di hati semua orang. Kenapa? Li ajli sholahin qalbi, dengan tujuan agar hatinya baik. Kalau orang kebiasaan bohong itu hatinya kotor. Karena dia akan nutupi. Sampai kapan nutupi? Sampai kapan? Sehingga dalam hal ini kebohongan itu berat. Caranya ya, di antara cara orang itu biar dia bisa melawan kebohongan ini, ya dia harus cari tempat yang dia tidak kenal orang. Atau dia masa bodoh. Yang penting saya mengucapkan hak, mau siapa saya tidak ngurus. Sayyidina Umar itu seperti itu. Sayyidina Umar itu demikian. Sampai Nabi bersabda, asyaddukum bidinillah Umar. Yang paling tegas di dalam menegakkan agama Allah itu Umar. Sampai saking tegasnya nggak pernah punya teman akrab. Karena langsung ceplas-ceplos. Oh kamu salah gitu. Oh jangan, nggak boleh. Langsung deh. Kita banyak gak enaknya. Oh, gak enak, mau negur gak enak. Gak enak ini yang bikin repot. Harus bilang, maaf, gak boleh kayak gini. Jangan. Itu berat, Pak. Siap-siap gak ada teman model gitu. Tapi harus. Kalau enggak, ya maaf. Teman yang gak kita tegur ketika maksiat, dia akan menuntut kita. Karena dia tidak ditegur dan dia bagi dosa dengan kita. Dalam suatu hadis disebutkan, ada seseorang itu nanti di hari mahsyar dia diikuti orang.
Kemudian diikuti terus. Dia bilang, kenapa engkau ikut aku? Aku tidak kenal engkau. Kata orang yang ikuti, tapi aku ngerti engkau. Engkau pernah lihat aku maksiat tapi diam. Terus untuk apa? Bagi dosa. Jadi bagi dosa itu gara-gara ada saksi tapi nggak negur. Itu banyak Pak, ya, di tempat kerja, di tempat kita berkumpul. Karena itulah mengapa orang-orang soleh itu lebih milih uzlah. Uzlah ini tidak keluar kecuali perlu. Gak senang dia kumpul-kumpul. Kenapa? Khawatir gak enakan. Negur gak enak, diem juga serba salah. Mending gak usah kumpul. Tapi kalau mau kumpul, tapi syaratnya tadi harus amar ma'ruf nahi munkar, silahkan. Belum bisa, jangan. Sehingga beliau ini, pengarang kitab ini, pernah dalam ucapannya mengatakan, ada zaman sukun. Ini zaman kita harus banyak diemnya. Jangan banyak komentar. Khususnya yang sering sosmed. Jangan banyak komentar. Kalau nggak kuat, nggak usah ngikutin. Waluzumul buyut, melazimi rumah aja. Lazimi rumah. Nggak keluar kecuali kewajiban. Nyari nafkah, sholat Jumat. Itu sebab. Waridho bilku, merasa qanaah dengan makanan yang ada. Qanaah dengan yang ada. Hatta an-namut, sampai wafat. Itu kata beliau sampai. Ini zaman beliau ya. Ini gurunya Abu Ali Habsyi. Ya Allah, ini gurunya Abu Ali Habsyi. Di hadrul asa itu sempat terucap kalam demikian. Ya Pak, kalau beliau lihat Indonesia sekarang. Ya Pak, kalau lihat masa kayak gini. Hingga cara ngobatin hati itu ya dengan mendengarkan ucapan-ucapan mereka ini. Ya. Di masa-masa yang kata Nabi, zaman ini itu fitnah sangat besar. Ya. Orang yang sabar pun menjadi bingung, apalagi yang gak sabar. Kita kan wal yaminul kadibah. Selanjutnya wal yamin kadibah, sumpah palsu. Ini lebih dari bohong. Kenapa? Karena dia saking ingin dipercayanya sampai sumpah. Saking sering dianggap orang bohong. Kalau sudah orang sumpah palsu itu alamat sudah Pak. Ini kalau orang sudah sering, iya demi Allah, tiap demi Allah, demi Allah, ini repot sudah. Berarti apa? Sering bohong. Dia sering bohong, jarang orang percaya. Biar orang percaya sampai bilang demi Allah, demi Rasulullah, ini repot sudah. Yang seperti ini sulit dipercaya. Ya, tapi kalau sudah berani sumpah dalam keadaan berbohong, itu termasuk dosa besar. Kalau berbohong, bohong keseharian, hal yang lumrah, itu gak sampai dosa besar. Tapi kalau bohong atas nama Nabi berat. Dalam hadis Nabi bersabda, man kadaba alayya muta'ammida, barang siapa yang berbohong atas namaku sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat dia di neraka. Artinya dosa besar. Apa yang dimaksud bohong atas nama Nabi? Bilang hadis padahal bukan hadis. Ini hadis dibilang bukan hadis. Ngarang-ngarang itu masuk dosa besar. Para wali-wali Allah mendustakan itu termasuk membohong. Dan biasanya masalah sumpah ini ya kebanyakan ke pedagang. Sampai Nabi bersabda apa? Hati-hati dengan la wallahi, na'am wallahi. Artinya apa? Oh enggak, saya enggak ada untung, demi Allah enggak ada untung. Betul ada untung, biar enggak ditawar. Biar enggak ditawar, sumpah demi Allah saya enggak ada untung, Pak. Padahal ada dia. Yang seperti ini bahaya. Karena itulah Nabi dalam hadisnya bersabda, innat tujjar humul fujjar. Kebanyakan pedagang itu orang-orang yang banyak dosa. Sahabat tanya, ya Rasulullah,
Bagaimana banyak dosa? Sementara Allah menghalalkan perdagangan. Bahkan Nabi pun berdagang. Kata Nabi, iya, cuman mereka sering sumpah. Padahal sesuatu yang mereka tahu itu nggak benar. Agar tetap dibeli oleh pembeli, dia sampai bersumpah. Ini jangan sampai. Ya. Itu diantara penyebab di situ. Kemudian termasuk daripada sumpah palsu itu kesaksian yang palsu. Ini berat. Kesaksian yang palsu memberatkan orang yang bebas, nggak salah, itu dianggap salah. Ini dosanya berat. Nabi itu pas membahas dosa besar, beliau lagi duduk santai. Pas ketika membahas kesaksian palsu, sampai berdiri Nabi. Hati-hati, saksi palsu, hati-hati. Karena berat. Ya. Karena dosanya itu antar manusia. Kalau sudah dosa antar manusia, walaupun Anda sampai haji, dan haji itu kalau haji mabrur itu pasti surga. Tapi kalau sudah kaitannya dengan dosa manusia nggak diampuni, kecuali yang bersangkutan memaafkan. Jadi maaf, sebagian orang koruptor, wis gampang nanti haji beres semua dosa. Udah, yang beres itu kalau dana haji halal. Ya, hasil korupsi mau beres kayak apa? Kalau sah, hajinya sah, tapi nggak ada nilainya. Apalagi pahala-pahala haji nggak dapat. Yang wukuf di Arafah itu pasti diampuni. Cuman untuk orang yang model gini, apalagi dosa dia dengan orang banyak. Orang mencuri, kalau dia tobat, cukup minta halal pada orang yang dia curi. Minta ganti rugi, dia ganti. Tapi kalau sudah korupsi, Pak, itu satu Indonesia minta maaf kayak apa? Berat. Minta maaf kayak satu Indonesia ini berat. Sehingga tidak ada jalannya kecuali dia harus banyak amal untuk siap-siap dituntut di akhirat sana. Yang nuntut orang banyak. Sebanyak apapun pahala dia, kalau yang nuntut jutaan, habis juga. Habis juga. Jangan hanya beberapa rupiah kita berani, ya, bahaya nanti di sana. Nah, kemudian walfadul qadhaf. Lafaz qadhaf. Qadhaf ini artinya menuduh orang yang bersih, ya, menuduh orang yang bersih, yang gak ada sedikit pun ciri-ciri itu dituduh zina. Tahu-tahu bilang, weh murahan, weh ini, itu padahal orangnya baik. Itu qadhaf. Hati-hati, berat dalam masalah ini. Karena itulah dalam syariat mengucapkan kalimat dan kayak contoh maaf ya, murahan, atau mungkin maaf kalimat pelacur dan sebagainya, itu haram. Kenapa? Karena bisa jadi orang ini nggak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, nggak jauh-jauh contoh yang mungkin sekarang ini kayak contoh pelakor lah. Ya. Pelakor itu apa? Berebut laki orang, ya, berebut laki orang. Itu tidak mesti salah dia. Ini sudah kali repot juga bahasa. Saya bilang nggak mesti salah, kenapa? Bisa jadi itu istri kedua. Karena laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Dia nggak izin Ustaz, izin kan nggak wajib. Kalau izin bisa perang dunia, itulah dia nggak izin. Tapi karena egoisnya perempuan, ini langsung pelakor. Itulah nggak bisa dibilang, ini pelakor pasti dosa. Bisa jadi dia istri kedua. Di sini nggak hati-hati, kadang sampai terucap pezina gini, padahal dia halal, hubungannya halal. Tapi karena tersulut emosi sampai bilang murahan lah, pezina. Hati-hati, ucapan seperti ini berbahaya. Ya, harus dicari dulu runtutannya kayak apa. Dan suami juga sama, ya.
usahakan izin dulu kalau mau nikah lagi. Ya, jangan ujuk-ujuk kayak gini. Walaupun gak disyaratkan dalam fikih, tapi usahakan dan harus adil. Sebab kalau enggak, ya tadi terjadinya nanti adalah tuduhan-tuduhan yang tidak pantas kepada seseorang muslimah yang baik. Saya bilang baik kenapa? Ya karena dia nikah dengan halal. Kenapa sampai dibilang yang enggak? Ini penting dalam hal ini. Kemudian katakan sini, termasuk daripada nuduh qadzaf itu kalau menafikan nasab dia. Ini nasab engkau nggak ada ini. Ini hati-hati, itu termasuk nuduh, berarti orang tuanya zina. Ini loh sekarang yang lagi rame ya, orang yang nuduh nasab Ba'alawi gada, itu yang dituduh wali-wali besar, Pak. Dia nuduh Habib Soleh Tanggul, nuduh Wali Habsyi, wali-wali besar yang dia tuduh. Kayak apa nggak kualat itu, ya Allah. Kepalang tanggung kualatnya. Itulah jangan ngikut-ngikut. Ya. Kalau kita nggak ngerti, jangan. Kata Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikut-ikut pada sesuatu yang engkau nggak punya ilmu di situ. Jangan ikut-ikut. Kenapa? Karena engkau akan ikut keseret ke neraka kalau nggak ke neraka. Hati-hati. Nah, sehingga dalam hal ini penting, dalam masalah urusan-urusan demikian kita diam. Nggak usah ikut-ikutan. Nggak tahu, tanya pada orang-orang yang ngerti. Karena zaman ini kita nggak bisa bedakan, Pak, mana hak mana batil. Kecuali Anda kenali hak dulu, baru Anda tahu orangnya mana yang benar. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, "I'rifil haq, ta'rif ahlal haq." Kenali dulu kebenaran, maka engkau akan kenal siapa-siapa orang yang benar. Tapi jangan mengenali kebenaran dengan orang yang benar. Oh, kalau beliau pasti benar, jangan. Selama bukan Nabi pasti tergelincir. Selama bukan Nabi, pasti ada tergelincirnya. Di sini maksudnya, jangan menilai kebenaran karena orang. Oh, kalau dia pasti benar, Ustaz. Tidak bisa. Disebutkan Imam Abdul Ghani mengatakan, kalau engkau ingin ngikutin seseorang, ikutin benar-benar, ikutin yang sudah wafat. Karena yang masih hidup nggak selamat dari fitnah. Yang masih hidup ada masa tergelincirnya. Ikutin yang sudah wafat, yang sudah aman, nggak mungkin tergelincir lagi, ikuti itu. Tapi kalau yang masih hidup belum. Artinya kalau mau fanatiknya sudah wafat aja. Kalau yang masih hidup bisa tergelincir. Ya, artinya di sini penting karena selama bukan Nabi dimungkinkan maksiat. Selama bukan Nabi, karena yang dijamin nggak mungkin maksiat cuma Nabi. Di sini penting karena zaman sekarang maaf ada seorang figur ngomong masalah nasab, ini muridnya ikut semua. Berapa ribu yang dia sesatkan? Kenapa? Karena dia mandang kebenaran dengan orang. Kenali kebenaran, Anda akan tahu siapa yang benar. Tapi kalau Anda yang penting ini pasti benar, tidak bisa. Sehingga zaman-zaman sekarang ini ya, untuk menguatkan iman itu cuman mendekat kepada majelis-majelis yang di situ dibahas tentang ilmu-ilmu Nabi. Gak ada yang lain. Ya, kalau tidak maka sulit kita membedakan mana hak mana batil. Dan ini akan berkelanjutan. Nabi bersabda, "Sayati ala nasi fitanun." Nanti akan datang pada umatku itu di akhir zaman fitnah yang berkesinambungan. Apa itu fitnah? Musibah agama. Nabi memberi contoh ibarat itu seperti kaki toilil mudlim, potongan-potongan malam. Waktu maghrib itu masih terang, Pak. Sampai bisa lihat orang depan Anda waktu maghrib. Nanti tambah isya gelap sudah. Sampai nggak bisa lagi kelihatan itu. Sekarang mungkin masih ada yang tahu ini hak ini, tapi burung. Nanti akan ada masanya Anda nggak tahu lagi mana hak mana batil, gelap gulita. Nah, waktu itulah cahaya ilmu diperlukan.
Itulah cahaya ilmu diperlukan. Insya Allah semoga Allah Ta'ala menjaga kita, keluarga kita dari fitnah zaman, daripada keburukan orang-orang zaman sekarang, dan kita dijadikan orang-orang yang tetap berpegang teguh dengan Rasulullah SAW sampai akhir hayat dan berkumpul dengan beliau di akhirat, di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma wa bi salafun salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhil anqiya ulama nahda bil khair wa fa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla shuhun wa qira bir ridha minka al-uyun. Wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.